Pertanyaan saya, apakah masih ada negara di Indonesia di wilayah PIK 2? Takutnya ini sudah negara tersendiri, hanya formalitas bahwa masih masuk Indonesia. Penguasa yang betapa bodohnya menyerahkan negaranya kepada pengembang dan mengusir rakyatnya di wilayah mereka berada. Betapa pentingnya pemerintahan yang punya, pemimpin yang punya patriotisme, nasionalisme, kemudian punya rasa keadilan kepada rakyatnya, dan punya rasa untuk melindungi dan mengayomi rakyatnya, bukan menjadi penyembah dan penikmat kekuasaan, apalagi menjadi centeng daripada pemodal. Waktu itu Menteri Maritimnya Rizal Ramli almarhum. Bisa bayangkan rombongan menteri, 3 menteri, 2 menteri teknis dan 1 Menko pun hampir tidak bisa melintas untuk menyeberang ke PIK lewat jembatan yang memang dibangun secara megah. Di sana dijaga oleh petugas, memang di situ dia tumpahkan kemarahannya. Kalimatnya persis seperti kata Said Didu bahwa ini akan menjadi negara di dalam negara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, dengan saya Edi Mulyadi dari Forum News Network FNN, Bang Edi Channel. Apa kabar saudara sekalian? Saudara sekalian, beberapa pekan ini Said Didu, si manusia merdeka, mantan sekretaris Kementerian BUMN ini, waduh, menggebrak terus dengan Pantai Indah Kapuk 2 ya. Beberapa kali dia datang ke lokasi dan ke beberapa lokasi di 9 kecamatan yang ada di wilayah Tangerang, Kabupaten Tangerang di utara sana, yang dicaplok oleh PIK, Pantai Indah Kapuk 2, milik Agung Sedayu dan Salim Group, yang mendapat hadiah status PSN, Proyek Strategis Nasional, ya, dapat status Proyek Strategis Nasional, yang dengan status itu maka pengusaha atau investor bisa dengan lebih mudah memperoleh tanah rakyat yang dibutuhkan pada harga yang sangat murah dan dengan cara-cara yang luar biasa hebat. Saya katakan hebat karena ternyata aparatnya bergerak, update-nya jelas-jelas ya. Saya dulu pernah menampilkan dalam akun Twitternya, akun X-nya, bagaimana kantor pembebasan lahan itu spanduknya dipasang jelas-jelas, di bawahnya didukung oleh APDESI, Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia, dan yang lagi menarik, kantor itu hanya berselemparan batu ya, beberapa meter dari kantor Koramil setempat, Komando Rayon Militer. Saya pernah dihubungi Said Didu malam, kalau nggak salah Selasa malam, sekitar 1 bulan yang lalu, dalam perjalanan pulang dari keluyuran saya ya, biasa ketemu orang. Besok Kamis saya mau ke PIK, mau ikut nggak gitu. Saya waktu itu pinggang saya masih lumayan sakit setelah jatuh dari motor ya, masih agak sulit bergerak. Tapi saya pikir nih kalau saya nggak ikut, ini sayang barang bagus ini kan. Saya bilang, oke Bang, siap, kita berangkat habis zuhur dari rumah. Nah, oke. Dalam pikiran saya PIK itu Pantai Indah Kapuk itu dekat rumah saya di Cengkareng gitu kan. Nah, agak ke seberang ke utara dikit di Dadap itu udah PIK gitu ya, kalau kira ke arah bandara. Ternyata ketika saya ke sana, ke rumah saya itu udah berangkat, ternyata ini barangnya beda tapi di Tangerang. Dan PIK itu cuma nama proyek. Dengan embel-embel 2 PIK, maka dia mampu merambah sampai 9 kecamatan, bahkan menjelang perbatasan dengan Serang, Kecamatan Tanarang. Nah, saudara sekalian, di akun Twitter dia ini saya Didu banyak menampilkan kondisi-kondisi di lapangan. Nah, antara lain misalnya dalam salah satu tayangan yang terbaru, ya, dia di atas perahu, itu dia menunjukkan bagaimana bukan cuma daratan yang sudah dikapling-kapling oleh pengusaha, tapi juga lautan. Ya, lautan dikapling-kapling dengan ditanami, dipasangi
bambu-bambu yang berjajar seperti pagar sehingga menyulitkan nelayan untuk mencari makan melaut ke sana. Dan kata saya Dido itu cuma jaraknya dari bibir pantai cuma sekitar 50 sampai 100 meter sehingga dengan begitu nelayan tidak bisa melaut karena terhalang itu. Nah, gimana? Saya tunjukkan dulu saja ya. Ini videonya ketika dia di atas perahu menyusuri lautan di sekitar Kabupaten Tangerang di sebelah utara sana yang sudah bahkan ya yang sudah dipatok-patok oleh pengembang PIK 2. Silakan. Tadi saya berlayar mulai dari Tanjung Pasir, ini masuk ke Tanjung Burung, muara Sungai Cisadane, dan sepanjang jalan tadi saya lihat betul bagaimana laut-laut di coupling seperti ini, dipagar sedemikian rupa sehingga sepanjang pantai sekarang yang sudah menjadi lokasi yang dipilih oleh PSN Pantai Indah Kapuk 2 itu sudah di coupling seperti ini. Tidak bambu-bambu, tidak ada lagi nelayan yang bisa masuk. Ini mengarah ke Tanjung Kait, mau Kronjo, Tenara, sebelah sana. Ini kan mengarah ke Tanjung Pasir, kemudian Dadap, kemudian Sungai Tahang dan Dadap sebelah sana. Lihat, sepertinya kalau melihat ini, laut sudah di coupling, rakyat di darat sudah diusir, dan lahan sawah dan tambak sudah diuruk. Jadi negara Indonesia sebenarnya pertanyaan saya, apakah masih ada negara di Indonesia di wilayah PIK 2? Apakah masih ada pemerintah di wilayah PIK 2? Saya takutnya ini sudah negara tersendiri, hanya formalitas bahwa masih masuk Indonesia. Karena sepertinya tidak ada lagi yang bisa berbuat apa-apa kecuali mereka. Ini ketawa saya, bukan ketawa apa, menertawakan kepada para penguasa yang betapa bodohnya menyerahkan negaranya kepada pengembang dan mengusir rakyatnya di wilayah mereka berada. Ini faktanya, laut sudah dikapling semua. Itulah kenyataan sekarang yang kita hadapi. Betapa pentingnya pemerintahan yang punya pemimpin yang punya patriotisme, nasionalisme, kemudian punya rasa keadilan kepada rakyatnya dan punya rasa untuk melindungi dan mengayomi rakyatnya, bukan menjadi penyembah dan penikmat kekuasaan, apalagi menjadi centeng daripada pemodal. Ini faktanya di sekitar Jakarta, negara Indonesia sudah, mohon maaf, sepertinya sudah terjual. Terima kasih. Saudara sekalian, di situ tadi dia jelaskan bahwa dia katakan bahwa dengan dipagar-pagar semacam tadi nelayan tidak bisa bergerak ya. Itu ada di lokasinya, ada di daerah Kronjo, Kecamatan Kronjo menuju Tanjung Pasir, Dadap dan Sungai Tahang ya. Dia katakan begitu. Jadi dia bilang rakyat dari tanahnya diusir ya, kemudian lahan tambaknya diuruk. Lalu dia bertanya, apakah masih ada Indonesia di PIK sana? Aduh, masih adakah Indonesia, pemerintah dan Indonesia di PIK 2 sana? Aduh. Ya, dia juga mengkhawatirkan bahwa dengan gejala-gejala seperti ini, PIK 2 bisa menjadi negara tersendiri ya. Jadi secara formalitas memang masih masuk di wilayah Indonesia secara formal, tapi pada prakteknya bisa menjadi semacam negara tersendiri. Saya ingat terus sekalian ketika PIK 1 ya di daerah Kapuk sana, Bener Kapuk itu lagi dibangun. Waktu itu Menteri Maritimnya Rizal Ramli almarhum melakukan kunjungan. Dia bersama Menteri KLH Siti Nurbaya dan Menteri Kelautan Perikanan siapa namanya Susi Pujiastuti. Bersama sejumlah wartawan dan saya menemaninya. Dan Anda bisa bayangkan rombongan menteri, 3 menteri, 2 menteri teknis dan 1 Menko pun hampir tidak bisa melintas untuk menyeberang ke PIK lewat jembatan yang memang dibangun secara megah. Di sana dijaga oleh petugas dan sebagian saya juga heran padahal dia bukan tentara atau polisi tapi menyandang senjata laras panjang. Tidak boleh melintas. Kita tahu bagaimana karakter Rizal Ramli, jangankan cuma
menjaga di lapangan siapapun disikat sama dia dan dibentak-bentak marah-marah. Dalam kemudian alhamdulillah kita bisa melintas dan menyeberang ke pulau-pulau reklamasi itu. Dan memang di situ dia tumpahkan kemarahannya. Kalimatnya persis seperti kata Said Didu bahwa ini akan menjadi negara di dalam negara ketika orang-orang kaya membentengi dirinya dan menaruh aparat bahkan ya penjaga dari jangkauan rakyat umum, maka seperti di negara-negara Amerika Latin. Dan ini bukan mustahil terjadi karena siapa yang bisa beli rumah kalau kata saya di PIK 2 itu seharga 10-15 miliar. Kemudian beli tanah seharga 30-35 juta per meter. Padahal pengembang membeli tanah dengan harga sangat murah pada harga Rp50.000 per meter persegi. Tidak peduli status tanah itu apa, tambak, sawah, lahan biasa, pekarangan, dipatok harga 50.000 meter. 50.000 per meter. Dan kita tidak bisa menjual kepada pihak lain. Saya ingin menambahkan satu liputan dari Kumparan. Kumparan ini menurunkan laporan tentang bagaimana diapit oleh PIK 2. Ada beberapa paragraf yang sudah saya kutip, saya bacakan saja. Ranto, warga yang dulu memiliki 20 hektar tambak di Tanjung Burung mengatakan pembangunan masif di wilayah itu dimulai sejak 2013. Ketika itu ujarnya pihak yang mengatasnamakan Agung Sedayu terus menawar tambak keluarganya agar dilepas. Jadi memang sejak 2013. Tapi setelah Agung Sedayu dipimpin Aguan memimpin konsorsium pengusaha lokal untuk investasi di IKN, groundbreaking itu, makanya itu menarik nih. Maka Joko Widodo menghadiahi Agung Sedayu dengan mengubah PIK yang tadinya swasta murni menjadi PSN, Proyek Strategis Nasional. Dan dengan itu maka dia memperoleh dukungan penuh dari seluruh instansi pemerintah termasuk dan terutama dari BPN, Badan Pertanahan Nasional, ya, sehingga segala sesuatu terkait penyediaan lahan full di backup. Termasuk seandainya ada pemilik tanah yang tidak menjual ke PSN, maka dia tidak bisa bertransaksi kepada pihak lain. Karena transaksinya pasti tidak akan dilegalisasi dengan penerbitan surat-surat oleh BPN. Dahsyat sekali ya. Saya lanjut lagi. Keluarga Ranto pun bersedia menjual tambaknya, tetapi hanya 1 hektar dengan harga Rp250.000 per meter pada 2013 ya. Sekarang Anda bisa bayangkan ditawar dengan Rp50.000 saja. Itu sudah 11 tahun yang lalu harganya bukan naik, justru turun ya. Sementara sisanya nggak dijual karena tambak-tambak itu masih produktif dan sudah jadi lahan pemancingan. Oke. Berikutnya, lahan tersebut ternyata hanya hendak dibayar Rp125.000 per meter. Bayangkan sudah deal Rp250.000, tiba-tiba dikurangi 50% sehingga menjadi Rp125.000 per meter. Kesepakatan terjadi dan keluarga Ranto melepas lahan tambak 1 hektar sesuai harga yang ditawarkan pengembang. Ngalah. Ranto ngalah. Awalnya udah deal Rp250.000, tapi secara sepihak pengembang menurunkan kembali harga belinya menjadi Rp125.000 per meter dan Ranto keluarganya tidak bisa menolak. Akhirnya oke, setuju. Nah, menariknya tak disangka setelah itu keluarga Ranto malah dilaporkan ke polisi atas tuduhan penipuan dan pengemplangan pajak. Gila nggak? Pada akhirnya mereka terpaksa menjual 19 hektar lahan tambak sisanya ke pengembang dengan harga serupa. Berapa? Rp125.000. Ternyata 1 hektar itu bagian dari umpan. Sisanya mau nggak mau harus kami lepas dengan harga sama. Kalau nggak dilepas pada urusan dengan polisi dan sebagainya tadi. Tapi pelunasannya baru selesai tahun 2016, 3 tahun kemudian. Jadi tidak serta-merta langsung dibayar tunai, tapi bertahap, kami pakai nagih segala. Jadi itu salah satu modus yang banyak terjadi di sana. Saya ketika berkunjung dengan Said Didu ke lokasi, itu juga menemukan kasus serupa dengan, padahal itu orang punya posisi, ya kalau nggak salah anggota Dewan DPRD apalah gitu, dan posisinya juga sebagai tokoh masyarakat pun seperti itu ya. Jadi ditawar, disepakati lepas sebagian, sisanya dipegang, tiba-tiba dia dikriminalisasi dengan modus yang sama, pengelapan pajak, pemalsuan dokumen dan sebagainya. Nah, ya, saya Didu menulis di akun Twitternya, status PSN yang diberikan beberapa hari setelah pengumuman kemenangan Pilpres oleh MK
kepada PIK 2 sepertinya telah dimanfaatkan untuk satu, memperluas wilayah menjadi mencakup 9 kecamatan. Semua lokasi diberikan nama PIK 2, PIK 2. Sebelumnya hanya ada di 2 kecamatan, bahkan 1 kecamatan saja. Jadi dengan embel-embel PIK 2 sampai merambah 9 kecamatan yang kalau menurut Said Didu dari batas PIK 1 di Kapuk sana Jakarta Barat itu jaraknya sekitar 70 sampai 80 km jaraknya. Jadi dengan hitungan begitu, kalau berita mengatakan bahwa PIK 2 hanya 1.765 hektar, maka saya tidak percaya dan dia memperkirakan lebih 100.000 hektar. Luar biasa ya. 2, dimanfaatkan untuk bebas menggusur daratan, mengkapling pantai dan bantaran sungai, serta memagar laut. 3, menggerakkan seluruh aparat untuk membujuk rakyat. Menjual tanahnya sesuai harga yang diinginkan dengan berbagai bentuk imbalan. Ini saya langsung dengar dari korban dan calo di sana yang kami temui beberapa waktu lalu. Saya bersama saya Didu ke lokasi ya. Sudah saya muat dalam kalau nggak salah 2 atau 3 tayangan YouTube ya. 4, mengarahkan penggunaan APBN dan BUMN untuk ikut membangun di PSN PIK 2. Ini info Alvin Lim. Nanti insya Allah saya akan buat konten sendiri tentang ini ya, bersumber dari info dari Alvin Lim. Yang kelima, bebas menggunakan jalan negara tanpa ganti rugi atas kerusakan, karena setiap hari truk-truk besar pengangkut tanah itu lalu lintas lalu lalang yang menimbulkan jalan berdebu, jalan berlubang, dan tidak ada kewajiban dari pengembang untuk merehabilitasi jalan yang rusak karena lalu lintas truk-truk besar itu. Dan yang jadi korban pertama tentu saja rakyat ya. Kalau hujan becek, kalau panas berdebu, dan mereka langsung jadi korban. Kemudian yang keenam, bebas menutup irigasi milik negara yang merugikan rakyat. Jadi caranya mereka untuk mematikan matikan harga pemilik lahan itu, mereka sengaja uruk. Kalau irigasi, kalau tambak-tambak, sawah-sawah, diuruk itu irigasi sehingga tambak-tambak ini tidak mendapatkan pengairan. Ya, padahal sawah ini menjadi sumber utama atau bahkan satu-satunya sumber penghasilan rakyat di sana. Begitu juga dengan tambak-tambak. Akses jalan menuju tambak itu diuruk, dibebaskan sebagian dengan modus-modus seperti pembebaskan tanah rantau tadi, sehingga tidak punya akses keluar masuk bagi tambak yang belum dibebaskan. Pada ujung-ujungnya mereka terpaksa harus melepaskan. Ya, kalau kata saya Didu, dia sampai pada kesimpulan penguasa kita sangat bodoh menyerahkan negara kepada pengembang dan mengusir rakyatnya sendiri dari tanah yang mereka miliki. Kemudian dia mengatakan penting kita punya pemimpin yang punya rasa patriotisme dan nasionalisme yang tinggi, memiliki rasa keadilan, melindungi dan mengayomi rakyat, bukan penguasa pemerintah yang menyembah dan penikmat kekuasaan, apalagi menjadi centeng kaum pemodal. Terakhir saya Didu mengatakan yang dia ceritakan, yang dia datang berkali-kali di lokasi itu adalah lokasi yang masih dekat dengan Jakarta, ya, dekat dengan Jakarta. Anda bisa bayangkan gimana kalau di luar Jawa, ya. Saya membayangkan tentu lebih dahsyat lagi seperti itu ya, luar biasa. Saya nggak tahu apakah setelah nanti Jokowi turun 20 Oktober dan Prabowo duduk sebagai presiden yang orang berharap ya, dia punya patriotisme, punya nasionalisme, akan mengubah semua itu dan mengembalikan hak-hak rakyat yang telah dirampas secara licik dan jahat oleh pengusaha yang difasilitasi oleh para pejabat, ya, keparat rakyat bejat. Mudah-mudahan itu terjadi dan kita bermohon pada Allah agar Allah menolong kita menyelamatkan Indonesia. Barangkali lewat Prabowo setelah dia jadi presiden. Mudah-mudahan ya. Amin ya rabbal alamin. Saya Edi Mulyadi untuk FNN, untuk Indonesia lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.